Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama lengkap saya Alfonsus Yono, NIM 2574826779, LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Informatika. Pada hari ini saya melakukan ujian kinerja video pembelajaran dengan materi sistem operasi komputer. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Bapak Guru serta teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Saya mengecek kehadiran dari sekalian. Apakah kalian ada semua? Tidak. Oke, saya bacakan satu persatu namanya. Anastasia Scholastica Ilda, Hadir, Pak. Sabrina, Hadir, Pak. Vela, Hadir, Pak. Rani, Alfa. Alfa. Oke, baik. Satu orang kita hadir ya. Ya. Untuk materi kita hari ini, kita belajar tentang Sistem komputer. sistem komputer. Oke. Sekarang Bapak Guru mau bertanya, apakah kalian pernah dapat materi tentang sistem komputer? Sekarang di rumah kalian ada yang memiliki barang elektronik? Ada. Contohnya barang elektronik apa? TV. Kulkas, TV. TV, TV. mesin cuci. Kalian tahu cara menggunakannya? Oke. Pada materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, peserta didik dapat memahami konsep sistem komputer. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen penyusun komputer. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen penyusun komputer dan memahami tentang cara kerja perangkat komputer dan pendukungnya. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis permasalahan pada sistem komputer. Dan itu tujuan, ada beberapa tujuan pembelajaran daripada materi sistem komputer yang kita belajar pada hari ini. Kira-kira gambar apa yang ditampilkan di depan? Komputer. Kalau yang ini, Lego. kira-kira perbedaan secara spesifik antara komputer dan laptop. Kalau Oke, laptop, silakan. Jawaban secara spesifik, perbedaan laptop dan komputer adalah laptop bisa dibawa kemana-mana, sedangkan komputer tidak bisa dibawa kemana-mana. Berikan aplaus untuk. Oke, baik. Jadi komputer itu secara spesifikasinya itu dia tidak bisa dibawa kemana-mana. Jadi dia taruh dalam satu. Sedangkan laptop kita bisa dibawa kemana-mana. Misalnya taruh dalam tas, bawa ke sekolah. Jadi dia bisa berpindah-pindah untuk laptop ini. Jadi secara spesifiknya perbedaannya itu. Ini arti dari komputer. Dari kata komputer itu berasal dari bahasa Latin yang berarti computare. Menghitung, menjumlahkan, berpikir dan berpikir bersama. Dia berasal dari bahasa Latin ya. Kemudian komputer juga merupakan perangkat elektronik yang terdiri dari kumpulan komponen yang saling terhubung. Yang saling terhubung ini maksudnya bagaimana yang saling terhubung? Ada yang tahu tidak? Makanya komputer itu saling terhubung. Ada yang tahu? Contohnya begini. Sebuah komputer ada monitor, CPU, kemudian mouse dan keyboard. Kalau tanpa keyboard bisa dikatakan komputer? Tidak. Tanpa mouse bisa dikatakan sebuah komputer? Tidak. Tanpa CPU? Tidak. Tanpa monitor? Tidak. Jadi dia penyusun satu kesatuan menjadi komputer itu ada input, output dan input, proses dan output ya.
Jadi ada input itu seperti keyboard, terus mouse, dan kabel-kabel seperti ini yang dinamakan input. Sedangkan proses itu kita melakukan pengelolaan data, itu proses. Sedangkan output itu hasil dari pengelolaan data. Jadi kemampuan komputer dapat memproses data, melakukan sebuah perhitungan, mengeksekusi program, mengelola input. Tadi saya bilang ada input, dia misalnya membaca mouse itu digunakan di input, kemudian prosesnya penggerakan, menghasilkan keluaran berupa informasi dalam berbagai. Ini peran komputer. Peran komputer itu dalam dunia pekerjaan dan bisnis digunakan dalam berbagai industri dan sektor pekerjaan, mulai dari pengelolaan data, desain grafis, keuangan, pemasaran, dan manajemen. Yang kedua, dalam dunia pendidikan digunakan sebagai alat pembelajaran, sumber informasi, dan alat bantu pengajaran di sekolah. Komputer itu contohnya seperti ini, alat bantu saat melakukan pembelajaran. Yang ketiga itu komunikasi. Komunikasi memungkinkan untuk berkomunikasi melalui email, media sosial, panggilan video. Dari komputer kan untuk panggilan video maksudnya kita bisa install WA, Line, Instagram, itu bisa. Kemudian untuk hiburan seperti menonton film, apalagi suka film drakor. Kemudian mendengar musik, bermain game, dan menjelajahi konten multimedia lain. Yang kelima, penelitian dan pengembangan. Pengembangan teknologi dan eksplorasi baru dalam berbagai bidang. Oke, jadi sebelum lanjut ke materi berikutnya, di sini saya tampilkan sebuah video dulu. Kita nonton ini video atau video animasi seperti ini. Oke, kira-kira yang kalian nonton tadi tampilannya apa saja yang ada dalam video tadi? Terus ada prosesnya tidak tadi? Prosesnya? Ada. Prosesnya? Ada input, proses, dan output. Jadi ini gambaran tentang sistem komputer. Itu merupakan satu kesatuan dari video tadi. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Apa itu sistem komputer? Biar di sini tanya lagi, apa itu sistem komputer? Jadi sistem komputer itu merupakan kumpulan, tadi dijawab oleh teman kita, kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi. Nah, di sini ada komponen-komponen utama yang terdapat dalam sistem komputer itu. Yang pertama, hardware atau perangkat. Yang kedua, software. Yang ketiga, driver. Ada hardware, ada software, dan ada driver. Dari perangkat keras itu merupakan sebuah komponen komputer yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh secara fisik. Contohnya, mouse. Ini apa? Ini apa? Mouse. Ini mouse? Ya. Kalau yang ini? Keyboard. Keyboard. Kalau yang ini? Hard disk. Kalau ini? RAM. Oke, nanti saya jelaskan satu persatu dari alat peraga ini. Di dalam perangkat keras juga ada input device, proses device, dan output device. Dan juga ada storage device. Dari input device itu proses memasukkan, itu input device. Sedangkan proses adalah memproses data misalnya.
Kemudian output device itu pengeluaran atau menghasilkan sebuah data. Terus yang keempat storage device yang artinya penyimpanan data. Input device masukkan, proses, output pengeluaran, storage device penyimpan. Nah ini untuk input device. Input device merupakan perangkat yang berfungsi untuk memberikan data atau perintah ke dalam sistem komputer. Kemudian contoh dari memasukkan data, contohnya keyboard tadi ya. Keyboard itu berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, simbol dan angka. Ini kita masuk ke proses device. Proses device merupakan perangkat yang berfungsi sebagai pemrosesan atau pengolahan data dalam sistem komputer. CPU itu merupakan central processing unit, perangkat yang mengontrol keseluruhan jalan sebuah sistem komputer. Itu merupakan CPU. Kalau ini apa? RAM. Ini RAM. Ini namanya RAM. RAM, Random Access Memory. Perangkat yang digunakan sebagai penyimpan sementara jika komputer mati, maka data pada RAM akan hilang. Itu fungsinya dari RAM, Random Access Memory. Kalau ini ROM, ini namanya ROM, ROM, Read Only Memory. Jadi perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Kalau RAM tadi? Data yang disimpan dalam ROM tidak akan hilang atau berubah, bahkan saat listrik padam. ROM berfungsi untuk menyimpan program komputer seperti BIOS, Basic Input Output System. Jadi BIOS ini, kalau kita jurusan ke SMK, itu namanya mata pelajaran untuk TKJ, khususnya TKJ. Nanti mereka belajar tentang operasi sistem BIOS. Jadi saat penginstalan laptop, misalnya ada kerusakan pada file sistem laptop, untuk menginstal menggantikan BIOS baru harus melalui BIOS ini. Kemudian BIOS, boot, kemudian install ulang. Oke, sebelum itu kita main game dulu ya. Silakan berdiri. Oke, dengan aturannya dengar dan ikuti saya. Oke? Keyboard, mouse. Keyboard, mouse. Mouse, keyboard. Keyboard, mouse. Mouse, keyboard. Kira-kira menurut kalian berapa kali kata keyboard disebutkan? 4 ya? Oke. Berapa? 4 yang 5? 4 ya? Oke. Sekarang ulang lagi, satu kali lagi. Oke, kita bukaan dulu. Silakan dulu. Oke, sekarang kita masuk ke perangkat lunak. Perangkat lunak itu perangkat yang apa? Yang bisa dilihat secara kasat. Itu perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan sebuah program aplikasi yang dibuat untuk menjalankan suatu atau mengoperasikan suatu perintah dan mengontrol penggunaan hardware. Hardware-nya apa? Hardware. Perangkat. Jadi dalam sistem operasi perangkat lunak itu terdapat 3 komponen juga. Yang pertama sistem operasi. Yang kedua itu aplikasi software. Yang ketiga programming language. Nah, yang ini namanya sistem operasi, yang ini namanya aplikasi.
Yang ini namanya program bahasa pemrograman. Sistem operasi ini digunakan untuk penginstalan BIOS. Itu untuk sistem operasinya biasanya laptop Windows 11, laptop Windows 10. Jadi itu namanya sistem operasi. Sedangkan aplikasi misalnya apa aplikasi Facebook, bisa Office, Word, Office, terus apa lagi? Google Chrome, terus apa lagi? Chrome, terus apa lagi? Excel ya? Kalau bahasa pemrograman ini digunakan untuk pembuatan game. Itu menggunakan bahasa pemrograman. Biasanya game itu dibuat dari bahasa pemrograman Java. Itu game. Sedangkan website atau portofolio yang lain itu menggunakan 5 bahasa pemrograman. Yang pertama PHP, bukan pemberian halaman kursus. Ini PHP ini bahasa pemrograman PHP. Yang kedua CSS. CSS itu nanti kalau kita ketik kodenya dia akan menampilkan style. Ini CSS. Yang ketiga JavaScript. Yang keempat Python. Yang kelima itu HTML. Namanya HTML. Ini sistem operasi. Perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Operasi sistem ini menjadi wadah bagi aplikasi lainnya. Tanpa adanya sistem operasi ini, maka aplikasi lainnya tidak bisa diinstal atau dijalankan. Itu sistem operasi. Contohnya ini, sistem operasinya Windows. Ini ada Windows tahun 1985 sampai 1989. Dia setiap berapa tahun dia ada perkembangan. Sekarang Windows terakhir itu Windows 11. Ini contohnya Windows 10, Windows 11. Yang terbaru yang ini kanan ujung. Kalau ini untuk macOS, sistem operasi macOS. Ini ya punya contohnya. Ini penggunaan atau orang yang menggunakan atau mengoperasikan dan menggunakan komputer. Oke, contohnya ini. Misalnya ada sebuah komputer. Tidak ada orang yang mengoperasikan. Apakah itu dikatakan sistem operasi? Tidak. Karena Tidak ada tidak ada penggunanya. Makanya sistem operasi itu berubah satu ke satu. Pengguna atau printer juga dapat diartikan sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari hardware software pada komputer. Oke, sekarang kita buat dalam bentuk kelompok. Silakan ya, kelompok yang telah. Silakan. Jangan aja, tidak begitu. Ini satu persegi. Untuk kelompok diskusinya, nah di sini ada. Pak Dion sedang menggunakan perangkat komputer. Namun saat menjalankannya perangkat tersebut terasa lambat. Yang kalian dapat apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan.
Jaga. Sudah? Berapa? Oke, sekarang silakan kelompok 1 presentasi terlebih. Silakan perkenalkan nama. Selamat siang Bapak Guru, selamat siang teman-teman. Ya. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Katerina Kopa, Besifan Katri. Soalnya Pak Dion sedang menggunakan perangkat komputer, namun saat menjalankannya perangkat tersebut terasa lambat. Apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya? Kepada saudari Ihsan. Komputer yang lambat bisa disebabkan oleh terlalu banyak program berjalan, kekurangan RAM, hard disk penuh, file sementara menumpuk atau adanya virus dan malware. Yang pertama, penyebab komputer lambat. 1. Terlalu banyak program berjalan di latar belakang, terutama saat komputer menyala. Dapat memakai banyak memori atau RAM dan daya proses. 2. Infeksi virus atau malware. Program jahat dapat mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan, membuat komputer bekerja lebih lambat dan tidak responsif. 3. Kapasitas RAM terbatas. RAM menyimpan data sementara. Jika RAM tidak mencukupi, komputer akan lambat, terutama saat menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan. Sekian dan terima kasih. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Baik, tadi dari kelompok mereka diminta kepada kelompok 2 dan 3 untuk mau bertanya ke kelompok 1. Silakan. Kami bertanya, Silakan. apa itu hard disk? Apa itu hard disk? Hard disk. Hard disk adalah penyimpanan file. Oke, dari hard disk itu merupakan alat penyimpan file secara permanen. Oke? Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 1 yang telah menjelaskan. Selamat siang Pak Guru, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaannya, Pak Dion sedang menggunakan perangkat komputer, namun saat menjalankannya perangkat tersebut terasa lambat. Apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya? Penyebab komputer terasa lambat. 1. Spesifikasi perangkat keras yang rendah. Jika perangkat keras komputer tidak memenuhi persyaratan minimum untuk menjalankan sistem operasi atau aplikasi yang digunakan. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, selamat siang Pak Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekarang kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya Afi untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pak Dion sedang menggunakan perangkat komputer, namun saat menjalankannya, perangkat tersebut terasa lambat. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Penyebab perangkat komputer lambat atau macet saat dijalankan meliputi terlalu banyak program yang berjalan, infeksi malware atau virus, panas berlebih, masalah driver perangkat keras, RAM tidak cukup, penyimpanan penuh, dan masalah perangkat keras seperti hard disk atau satu daya yang rusak. Baik teman-teman, itu saja hasil kerja kelompok kami. Kita berikan tepuk tangan untuk Dion sedang menggunakan perangkat komputer, sedang menggunakan perangkat tersebut lambat.
apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya? Itu tadi. Yang pertama misalnya ada jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3 karena kapasitas memori atau RAM-nya kecil. Bagaimana cara mengatasinya? Caranya ganti ulang RAM. Yang kedua misalnya hard disk atau filenya korup. Oke, jadi kesimpulannya dari tugas kelompok kalian tadi ada beberapa kesimpulan untuk materi-materi yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama, sistem komputer merupakan kumpulan komponen-komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk memproses data menjadi informasi yang berguna. Yang kedua, komponen utama dalam sistem komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, dan Penggunaan driver. perangkat keras meliputi unit pemrosesan, penyimpanan, dan input atau output. Sedangkan perangkat lunak mencakup sistem operasi tadi seperti Windows, Linux. Kalau aplikasi Microsoft Word, Office, dan ya IG, BA itu bisa kalau diperlukan untuk install di dalam sebuah laptop atau komputer. Sistem operasi aplikasi dan bahasa pemrograman yang membantu dalam menjalankan berbagai. Yang ketiga, keberhasilan sistem komputer sangat bergantung pada kinerja semua komponen yang saling berinteraksi dengan baik untuk kebutuhan. Oke, jadi itu kesimpulannya. Kesimpulan dari materi kita hari ini. Jangan lupa setelah ini kalian tetap cari informasi-informasi tentang materi sistem operasi. Kemudian untuk materi minggu depannya kita belajar tentang berpikir komputasional. Nah, sekarang kita ada teori tentang berpikir komputasional. Bagaimana manusia itu berpikir secara komputer. Ya, karena komputer jangan sampai manusia lebih bawah, komputernya lebih pintar daripada manusia. Nah, sampai komputer yang mengontrol manusia, dari kita yang mengontrol komputer. Jangan lupa nanti kalian setelah ini pulang cari tentang materi berpikir komputasional. Oke, tadi kita sebelum pelajaran kita awalnya doa, maka kita tutup dengan doa. Berdoa dalam nama Bapa, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selamanya, amin.